Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Ketua BPD dan jajarannya, perangkat desa termasuk Pak Kadus, Pak RT, Pak RW yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Baiklah, syukur alhamdulillah sesuai dengan rencana saya ke sini kemarin itu ada dua opsi. Berdasarkan data yang dikirim ke saya ada dua opsi. Yang pertama, sekiranya bisa saya perbaiki, maka saya mempersiapkan alat-alat penggantian dan peralatan saya. Walaupun saya tidak pernah membawa peralatan melalui pesawat, jadi saya di reject barang saya karena ada alat yang saya bawa tidak memenuhi standar keselamatan masuk kabin pesawat. Akhirnya saya masuk ke bagasi, kelebihan bagasi. Jadi, nah itu jadi pelajaran saya. Nanti pas pulang, saya udah pastikan bagasinya berapa. Saya bawa ada mainboard SCC itu ada 3, sisanya nanti dikirim. Nah, untuk opsi yang pertama, alhamdulillah berhasil. Tapi kalau opsinya kemarin itu tidak bisa saya lakukan di sini dengan keterbatasan alat, karena yang dikirim ke rumah saya nanti untuk diperbaiki selama 2 atau 3 bulan, karena saya menunggu peralatan komponen dari luar negeri juga. Itu butuh peralatan khusus, jadi seperti osiloskop, lain-lain itu yang dipakai di laboratorium elektronika analog. Jadi tidak sembarangan, itu seperti kelasnya itu di atas komputer lagi itu. Untuk alat itu tidak mudah, tidak murah. Baiklah, untuk data, jadi ini untuk diketahui bersama oleh masyarakat. Saya sempat sama Pak Kades memeriksa data rekod. Artinya riwayat kesehatan SCC itu saya buka sejarahnya, karena di dalam SCC itu sudah tersimpan semua kejadian. Berapa hari tahun itu mulai dia rusak itu pada bulan ketiga saat dia diaktifkan. Kalau pertanyaan kenapa cepat semacam, nanti saya jelaskan. Itu pada bulan ketiga sudah mulai. Jadi saya jelaskan dulu, di SCC itu ada 3 line atau 3 array dalam bekerja. 3 alat di dalam paralel dia. Jadi dia setara dengan SCC yang merek Schneider, 3 buah ada di dalam sekaligus. Jadi dia 120 ampere itu. Dengan dibagi 3 berarti ada 8 ampere kemampuannya masing-masing. Kalau dia misalnya dia dapat 21 kWh rata-rata minimal untuk situasi cerah, dibagi 3 itu kan berarti 7 kWh per masing-masingnya. Nah, di situ terlihat berdasarkan perolehan kWh-nya, ada yang 1 rusak, ada yang 2 rusak. Kalau 3 rusak, otomatis operator baru menyatakan ini rusak. Nah, dari data 10 yang waktu saya datang, itu yang terpasang kalau nggak salah 7 ya, 7 itu hanya yang sempurna 2 yang sempurna. Sisanya ada yang rusak 1/3, ada yang 2/3. Kalau ditotalkan waktu itu semua dan 7 itu sempurna paling 4. Kalau dijumlahkan semua itu setara dengan sempurna 4 saja paling, atau sempurna 3. Nah, seperti rekod yang saya katakan tadi bahwa misalnya ada satu SCC yang sudah berkurang, sudah kena itu sejak pertama 3 bulan pertama sampai dia mati total itu di bulan Januari ya Pak Kades ya. Di Januari tanggal 14, tanggal 15 sudah tidak menghasilkan apa-apa. Namun SCC-nya masih terpampang di
masih terpasang gitu ya, terpasang. Lalu datanya tidak terrekod pada bulan Maret apa April itu di tahun ini. Bulan Maret berarti operator sudah melepas. Jadi saya tahu ini SCC sudah mulai rusak di awal, namun dia masih menghasilkan energi sampai Januari tanggal 14. Setelahnya kosong, tidak menghasilkan apa-apa. Lalu tidak ada rekaman data pada bulan Maret apa April itu di tahun ini. Bulan Maret berarti operator sudah melepas. Jadi saya tahu ini SCC sudah mulai rusak di awal, namun dia masih menghasilkan energi sampai Januari tanggal 14. Setelahnya kosong, tidak menghasilkan apa-apa. Lalu tidak ada rekaman data pada bulan Mei. Ya, bulan Mei kalau salah. Pada bulan Mei tahun 2020 kemarin itu sudah ditanggalkan berarti dia sudah dikeluarkan dari sistem. Nah, itu salah satu contoh saya mendapatkan data existing. Jadi secara kolektif saya meyakini pada bulan awal-awal itu sudah mulai kena, tapi masih berfungsi sampai pada akhirnya tinggal 6 kemarin. Nah, dari 8 itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Kades, dari 8 yang diperbaiki itu 2 tidak saya hitung karena tidak sempurna. Yang sempurna hanya 6. Jadi 6 tambah 2 yang tidak sempurna, 8 tambah 2 yang masih bertahan dari awal, tidak ada apa-apanya, sehat walafiat. Jadi totalnya 10 yang terpasang sekarang. Kemudian masalah baterai ya. Baterai itu kemarin itu kesalahan kontraktor itu. Aturan pemasangan itu harusnya skun dulu, sepatunya dulu, baru ring. Tapi nyatanya dari 10 kabinet dibusbar untuk masuk ke sekring, mereka pasang ring dulu, harus skun. Jadi terjadi lost kontak yang pada 1 tahun terakhir memang tidak lost kontak lagi, memang terputus. Gitu. Kalau lost kontak itu kan seakan-akan tersambung dan tidak. Kenapa? Karena di situ arusnya besar. Kalau arusnya besar itu bautnya harus kencang, nggak boleh longgar. Kalau longgar dia akan terjadi korosif segala macam, akhirnya ya tidak terhubung, lepas dia dari sambungan. Lalu ada yang saya jumpai settingan dan kalibrasi itu wajib saya lakukan karena SCC yang ada dengan settingan dari pelaksana proyek itu tidak maksimal. Jadi saya maksimalkan pada pengujian pada hari pertama saya belum menemukan titik di mana baterai itu penuh, makanya pada hari kedua, berarti malam ketiga lagi kan. Nah, pada waktu itu dia penuh. Lalu saya mendapati pada hari berikutnya laporan operator bahwa waktu penuhnya mundur. Dari tadinya hampir pukul 4 sore baterainya penuh dengan settingan yang saya simulasikan selama 3 hari baru pas gitu ya. Mundur jadi pukul 3 sore itu udah penuh. Nah, saya coba hitung lagi karena ada penambahan SCC waktu itu kalau nggak salah ada 2 ya, ada 2 yang masuk baru. Jadi saya pikir mesti dibuang lagi karena kalau tidak dibuang dia akan lebih mundur lagi. Mungkin bisa jadi pukul 2 akan penuh baterainya. Dan itu kita tidak patutnya bisa maksimalkan PLTS. Kita rugi juga kalau tidak maksimalkan. Nah, opsinya saya berikan opsi kepada masyarakat. Apakah lampu jalan kita hidupkan, sisanya nanti dievaluasi lagi, atau langsung diberikan. Kalau ada keputusan hari ini, sore ini operator sudah bisa bekerja untuk merubah limiter meteran. Itu bukan KWH sebenarnya, itu KWH limiter pembatas ya. Itu bisa dinaikkan 50. Jadi kenaikan 50 dikali jumlah. Jadi rumah sebenarnya 350, tetapi ada yang double
ya KWH-nya 375. Jadi perhitungan kita itu sekitar 19 KWH Pak Kades. 19 KWH itu 1 SCC nilainya. Jadi dengan menambah hanya 50, kita harus menambah 1 SCC lagi yang sempurna. Nah, opsinya hanya 2. Pertama, apakah sepakat langsung ditambah mulai sore ini 50 jatahnya ditambah, atau operator hidupkan lampu jalan dulu, nanti kalau ada sisa baru tambah lagi. Itu silakan. Bagi saya perlu saya sampaikan klarifikasi, untuk urusan berapa jatah per rumah itu bukan hal-hal yang harus dimusyawarahkan di forum desa. Mohon maaf, itu bukan untuk persoalan yang harus disepakati. Itu adalah data teknis yang menyangkut umur, kesanggupan dan data yang dilaporkan oleh ini gitu ya. Nah, jadi nilainya menjadi 300. Apa indikatornya? Sebenarnya saya sudah memberikan rumusnya kepada operator. Rumusnya sederhana saja, mungkin masyarakat sudah memahami. Saya sudah simpelkan begitu ruwetnya persoalan di situ menjadi rumus atau formula yang sederhana, yaitu total KWH yang didapatkan oleh SCC pada hari itu dirata-ratakan minimal 3 hari. Jadi kita kan nggak tahu, ada cerah, ya kan, ada mendung, hujan. Jadi semakin panjang nilai hari yang kita rata-ratakan lebih baik. Tapi saya sampelnya cukup 3 hari, diambil nilai rata-rata yang terkumpul oleh SCC itu dibagi per rumah, jumlah dibagi 375. Oke? Jadi bisa masyarakat mau buktikan sendiri, maka saya minta itu ada papan tulis berapa perolehan per hari, ada datanya. Kemudian berapa tegangan baterai di saat subuh. Satu lagi kapan dia penuh. Data 3 itu sangat penting. Jadi kalau saya ada persoalan, operator cukup foto papan tulis, kirim WA ke saya berpikir menganalisa selama 1 jam paling lama, rekomendasi akan keluar. Saya tahu ini akan juga rusak, ini ada persoalan apa, gimana cara penanggulangannya, itu dari data itu saja, tidak perlu banyak cerita. Nah, satu hal rumus yang tadi ya saya katakan dibagi 305 dikali faktor efisiensinya 0,6 saja. Jadi ada faktor hilang, dia konversi ke baterai, inverter segala macam sampai kabel juga habis energinya. Jadi hanya 60% yang kita pakai, yang realnya sampai di sini di rumah warga. Jadi nilai KWH yang didapatkan total keseluruhan SCC rata-rata 3 hari dibagi dengan 375 pelanggan dikali 60% atau 0,6. Demikianlah nilai jatah KWH per limiternya. Nah, hitungan saya kemarin itu nilainya sudah menjadi 300. Waktu yang kemarin, yang pertama di hari pertama itu 246. Jadi ada peningkatan karena SCC baru masuk. Nah, untuk nilai itu, apakah nanti nilainya bertambah, bisa ditambah atau kurang? Ada satu hal penting lagi, yaitu SCC mampu mengisi baterai sampai penuh dengan situasi cuaca cerah. Jadi ini bukan mendung ya, di saat dia cerah wajib penuh baterai itu di atas pukul 3.30 sore. Nah, ini ada kaitan dengan kenapa SCC-nya jadi rusak. Ya, SCC itu rusak. Ini misalnya saya ada air gelas, ya. SCC fungsinya mengisi, oke? Yang diisinya apa? Baterai dulu. Kalau misalnya ada penuh, tumpah berarti baru dikasih keluarga. Kalau dia tidak akan penuh, yang di dalamnya dipakai warga terus. Tadinya hari ini penuh sini, dipakai sampai sini, akhirnya turun, akhirnya baterainya tidak pernah penuh. Persoalan di SCC adalah di saat baterainya kandas atau habis tiap hari, berarti ya tiap pagi ya, itu kerjanya SCC mengisi air itu
Kalau misalnya kita memenuhkan reservoir ini dari air laut ke sini, kerjanya SCC itu ngambil dari air laut pindahkan ke sini. Kalau airnya kandas terus, ya tiap hari nggak pernah selesai kerjanya sampai matahari terbenam. Ya toh? Nah kalau misalnya kita set baterai itu penuh tiap hari, maka yang terpakai nanti paling tinggi separuh. Maka setiap hari itu mudah, hanya kerjanya separuh. Penuh ya berhenti. Kadang berhentinya jam 3.30, pukul 4, ya kan? Nah itu dari sisi teknisnya. Kenapa SCC selalu rusak? Karena waktu aktifnya sepatutnya dia hanya katakanlah 5 jam menjadi 8 jam. Ya tentu nggak ada istirahat, kita pun ya bisa mati. Kerja tukang pun harus ada jam istirahat toh. Nah itu kalau dianalogikan ke kita. Lalu perubahan nilai KWH sudah opsinya boleh nanti diputuskan apakah PJU. Itu mesti ada keputusan Pak Kades biar operator bisa bekerja langsung sore ini. Terus masalah listrik, kenapa saya ngotot PLTS ini harus aktif 24 jam. Mungkin yang harus diketahui oleh warga sekalian adalah fungsi pada jam berikutnya. Misalnya begini, kalau sehebat apapun PLTS tapi hanya hidup malam, nanti asumsi masyarakat ini nanti jam 11 nih dimatikan operator, maka saya harus habisin nih semua kelebihannya. Itu enggak? Rugi loh. Besok enggak dimasukkan, hanya langsung masuk diaktifkan pukul 5.30, siangnya enggak dipakai lagi kan? Jadi pola pikir masyarakat mesti dihabisi itu PLTS. Kalau saya bahasanya bukan ngasih KWH, tapi menghabisi PLTS. Karena inverter akan bekerja keras, baterai terkuras secara paksa, ya, itu akan menurunkan kinerja dan umur PLTS kita. Itu dari sisi teknisnya. Nah, tentu kalau seandainya dia hidup 24 jam, saya pikir ini saya melaut nih. Besok saya pulang nyantai mesti nonton TV. Maka saya harus sisakan watt jamnya 100 misalnya. Kalau perhitungan untuk lampu sebenarnya 120 cukup. Sisanya itu katakanlah 200 misalnya. Itu kalau TV-nya LED itu bisa nyala berapa jam itu? Kalau anggaplah 20 watt dibagi 200 bagi 20 bisa 10 jam loh. Bisa hidup seharian 10 jam. Nah, itu aturlah pola berhemat bagaimana. Lalu ada persoalan operator. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Kades, operator itu bukan teknisi. Jadi mohon diluruskan. Pemerintah pun melalui kementerian melatih mereka hanya bagaimana mengoperasikan. Kalau bagaimana cara memperbaiki, dia mesti sekolah minimal diploma, kuliah, ya butuh waktu minimal 3 atau 5 tahun untuk mendapatkan kompetensi itu. Dan itu tidak cukup juga. Begitu banyak orang yang di luar sana yang mengerti analog dan digital, tetapi untuk khas yang spesifik seperti ini Indonesia saja belum bikin. Ya. Kalau ini buatan Thailand. Jadi maksud saya, operator itu seperti supir mobil, memelihara mobil, jamnya servis dibawa servis, ganti ban ya ganti ban, kalau rusak kasih ke bengkel. Nah, teknisi akan memberikan ini rusak barangnya harus dikirim. Jadi memang operator itu kalau toh ada dia kemampuan elektronika itu boleh-boleh dan sah-sah saja, nggak ada masalah, malah lebih baik. Gitu. Jadi itu perlu experience, pengalaman dan dasar keilmuan untuk menjadi teknisi. Kalau operator cukup dengan pelatihan. Lalu jaminan keberlanjutan. Jadi ini kaitannya dengan jaminan harapan kita bersama. PLTS ini kan akan berlanjut ya, dan untuk diketahui bersama, untuk status baterai itu adalah baterai dengan teknologi terbaru.
yang ada semua PLTS yang saya kunjungi adalah ini baterai terbaik. Artinya untuk 5 tahun ke depan baterainya masih bisa dipakai. Ini baterainya sejenisnya sama dengan baterai handphone. Mahal toh? Itu baterai itu 23 sampai 30 juta itu satu pack ya. Bukan satu kabinet. Ya, kalau satu pack kalau jumlahnya berapa? 65 ya. 65 kali 20 juta saja sudah berapa duitnya. Nah, makanya ini mahal sekali. Semua yang bisa melihat langsung ke sana. Ya kalau di kota misalnya di Selayar macam ya lihat aja di Solusi Harisman channel saya, itu kontennya banyak tentang PLTS yang semua itu real proses yang saya lakukan, termasuk nanti yang untuk untuk dipolasi itu secara kompilasi nanti saya akan bikin laporan khusus videonya mulai dari existing saya sampai finishing. Jadi saya melakukan commissioning itu 4 hari Pak, Bapak Ibu, 4 hari. Dan hari keempat itu, alhamdulillah beban warga yang tadinya 18 kilo pada pukul 9, alhamdulillah tadi malam tinggal 9, sekian Pak. Artinya terdistribusi. Jadi masyarakat sudah menyimpan watt, sebenarnya bukan kWh, watt jam ya, WH itu, yang tertulis di meter itu WH. Jadi WH-nya disisakan misalnya 100 untuk siang. Ya kan? Jadi akhirnya apa? Beban puncaknya turun gitu. Karena baterai itu perkalian jam itu 2 jam dipakai dengan beban 10, berarti kan 20 toh. Itu tidak sama hasilnya dengan 2 ampere dipakai 10 jam. Hasilnya tetap 20 kan? Tapi hasilnya berbeda. Karena di saat dia dipaksa ngelot, itu kabelnya jadi panas, di kabel itu banyak hilang. Buktinya tegangan inverter dengan baterai itu jauh berbeda di saat beban puncak. Tapi kalau slow bebannya itu hampir mendekati, artinya baterai tidak memakai energi baterai. Nah itu. Jadi ini harus hidup 24 jam, dan kalau ada persoalan mereka harus. Jadi jaminan keberlanjutan ini sebenarnya kuncinya adalah selama ini operator tidak bisa merujuk ke siapa. Karena yang namanya perusahaan itu tanggung jawabnya 1 tahun saja. Kenapa 1 tahun? Karena uangnya ditahan. Ya, jaminan itu Pak. Kalau uang kita ditahan tentu kita baik-baik semua orang, nanti nggak dibayar Pak. Nah makanya setelah 1 tahun itu biasanya ya bisa juga dihubungi, kadang nggak dijawab, nggak dilayar. Jadi kelemahan yang mungkin ini kalau saya dokumentasikan itu mesti diketahui oleh Kementerian SDM. Persoalannya saya lihat bukan di operator. Saya melihat kemarin itu wacana tahun 2017 mereka melakukan pelatihan dikirim ke Jakarta. Saya dapat informasi 1 tahun terakhir banyak PLTS di Indonesia yang mangkrak. Saya sebenarnya awalnya dosen. Di tahun 2015 baru saya beralih ke energi terbarukan di PLTS, PLTA, ya kan? Nah, dokumentasi saya rasakan waktu itu di tahun 2019 ada muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa saya sudah mengerjakan ini semacam, saya mesti menjelaskan gitu, terus. Gitu. Akhirnya saya berpikir setiap saya kunjungi, saya akan dokumentasikan proses teknisnya sampai selesai. Jika perlu ini juga proses ya, termasuk dalam proses akan saya dokumentasikan dalam bentuk video. Jadi kalau ada desa lain yang bertanya selanjutnya, saya cukup katakan dokumentasinya ada di Solusi Harisman channel saya. Jadi perangkat desa juga bisa melihat di situ, bisa subscribe juga, bisa notifikasikan diaktifkan supaya ada notifikasi video baru. Itu semua terkait dengan energi terbarukan. Kalau toh ada itu wisata, kemarin saya masukkan Bukit Nani untuk masuk ke situ, kontennya itu sebenarnya sejalan ya. Di mana saya pergi ada kekhasan suatu daerah yang mesti saya dokumentasikan. Namun kalau ada masyarakat yang ingin jelas secara teknis,
baterainya seperti apa yang saya lakukan di sana kan tidak semua yang bisa melihat langsung ke sana. Ya kalau di kota misalnya di Selayar macam ya lihat aja di Solusi Harisman channel saya, itu kontennya banyak tentang PLTS yang semua itu real proses yang saya lakukan, termasuk nanti yang untuk untuk dipolasi itu secara kompilasi nanti saya akan bikin laporan khusus videonya mulai dari existing saya sampai finishing. Jadi saya melakukan commissioning itu 4 hari Pak, Bapak Ibu, 4 hari. Dan hari keempat itu alhamdulillah beban warga yang tadinya 18 kilo pada pukul 9 alhamdulillah tadi malam tinggal 9, sekian Pak. Artinya terdistribusi. Jadi masyarakat sudah menyimpan watt, sebenarnya bukan kWh, watt jam ya, WH itu yang tertulis di meter itu WH. Jadi WH-nya disisakan misalnya 100 untuk siang, ya kan? Jadi akhirnya apa? Beban puncaknya